Oke, lanjut ya kita ke pembahasan mengenai soal prediksi penilaian sumatif matematika umum. Nah, ini ada sekitar 10 soal mengenai AKM. AKM numerasi khususnya asesmen kompetensi minimum yang khususnya numerasi. Oke ya, kita bahas langsung aja 10 soal AKM di sini. Sebuah toko martabak manis menawarkan pilihan menu martabak sebagai berikut. Kulit martabaknya ada 2, tebal dan tipis. Kemudian isi martabaknya ada 4, coklat, keju, selai, nanas, dan pisang. Berdasarkan wacana di samping, jika setiap martabak berisi satu jenis isi martabak, berapa macam menu martabak yang dapat ditawarkan di toko tersebut? Oke ya, ini kalau misalnya di peluang, ini menggunakan aturan perkalian. Jadi kulitnya ada 2, sedangkan varian isinya ada 4. Dengan menggunakan aturan perkalian, berarti variasi dari martabak itu ada 2 kali 4 ya. Sama dengan 8. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, next soal berikutnya. Berapakah nilai ekspor total dari Zland dalam juta Z di tahun 1998? Oke, ini pertanyaannya. Nilai ekspor. Grafik di bawah ini memberikan informasi tentang ekspor dari Zland, sebuah negeri yang menggunakan satuan mata uang Z. Oke ya, 1998 ini nilai ekspornya, ekspor tahunannya, totalnya sebesar 27,1 ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C, 27,1 untuk di tahun 1998 ekspor tahunannya. Oke, next soal berikutnya. Ibu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Ibu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. Oke, di toko Rejeki ada paket hemat ya, 62.000, paket ekonomisnya 57.000, dan paket murahnya 17.000. Kemudian di toko Makmurnya ada paket sedang 48.000, paket besarnya 90.000, dan juga paket lengkapnya 64.000. Pertanyaannya nggak ada di sini ya. Berkaitan dengan tugas tersebut, Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. Ini nggak ada ini ya. Apa namanya? Nggak ada ininya. Nggak ada soalnya gitu ya. Soalnya apa masih belum lengkap. Oke, next aja soal berikutnya. Perhatikan perubahan zat radioaktif dalam satuan jam saat meluruh yang disajikan dalam tabel berikut. Massa zat radioaktif saat meluruh pada pukul 14.00 adalah, oke, jadi 2 jam sekali gitu ya. Jam 6, jam 8, jam 10, jam 6 ada 1600. Kemudian jam 8 berkurang lagi setengahnya ya. Kemudian tanggal jam 10 berkurangnya setengah lagi. Berarti jam 12 berkurang setengahnya menjadi 200. Jam 14 berarti berkurang lagi ya. 200 bagi 2 jadi 100 gram. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke ya. Next soal berikutnya. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Polanya seperti berikut. Pola yang pertama ada 3, pola yang kedua ada
6, pola yang ketiga ada 6, 10 ya. Ada 10, pola yang keempat ada 2, 3, 4, 5, ada 15. Untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut. Berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan? Asumsi ada penambahan 10% bola tanah untuk persen penggantian bola yang rusak selama masa pemberian setiap susunan. Untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan ya. 10 susunan. Berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan? Asumsi ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak selama masa pemberian di setiap susunan bola. Oke, berarti pola yang pertama, kemudian bola ke 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 susunan. Dari 3 ke 6, itu dia ditambah dengan 3 ya. Kemudian ditambah dengan 4, ditambah dengan 5. Berarti dari susunan kelima berarti ditambah dengan 6 nih. Berarti totalnya di sini ada 21 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 7 menjadi 28. Kemudian ditambah dengan 8 menjadi 36. Kemudian tambah 9. Tambah 9 lagi berarti menjadi 45. Kemudian tambah 10 menjadi 55. Kemudian tambah 11 menjadi 66 ya. Oke. Nah, jadi semuanya yang diminta adalah total semua tumpukan yang ada. Berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan gitu ya. Asumsi ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak. Oke, berarti kita tambahkan di sini 3 tambah 6 tambah 10 tambah 15 tambah 21 tambah 28 tambah 36 tambah 55 tambah dengan 66 ya. Jadi semuanya kita tambahkan. Jadi 3 tambah 6 itu adalah 3 tambah 6 itu sama dengan 9 ya. Kemudian tambah 10 sama dengan 19. Kemudian tambah 15 sama dengan 34. Tambah 21 sama dengan 55. Kemudian tambah 28 sama dengan 83. Kemudian tambah 36. 36 sama dengan 119. Kemudian tambah 55 sama dengan 174. Kemudian tambah 66 sama dengan 240. Ya, total semuanya sama dengan 240. Nah, di sini ada penambahan 10% gitu ya. Asumsi ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan atau penggantian. Tunggu, 3, 6, 10, 15, 21. Berarti tambah 3 ya. 3 tambah 4. Kemudian tambah 5. Semuanya kita jumlahkan. Berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan? Ini belum ditambahkan ya. Ada ketinggalan 45, tambah 45. 45 sama dengan 285. Nah, di sini katanya ada asumsi ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak selama masa pemberian setiap susunan bola. Nah, berarti kita tambahkan dengan 10% ya. Berarti 285 tambah dengan 10% dari total persediaan. 285. Berarti sama dengan 285 kali
sama saja dengan kali 1,1 gitu ya. Jadi sama dengan 3,5 kita bulatkan menjadi 314 ya. Oke, berarti jawabannya adalah 314 bola gitu ya. Oke, next soal berikutnya. Sebuah film dokumenter menayangkan perihal gempa bumi dan seberapa sering gempa bumi terjadi. Film itu mencakup diskusi tentang keterkiraan gempa bumi. Seorang ahli geologi menyatakan dalam 20 tahun ke depan, peluang bahwa sebuah gempa bumi akan terjadi di kota Z adalah 2/3. Manakah di bawah ini yang paling mencerminkan maksud pernyataan ahli geologi tersebut? 2/3 dari 20 tahun adalah 13,3 tahun. Sehingga antara 13 dan 14 tahun dari sekarang akan terjadi sebuah gempa bumi di kota Z. Ini bukan pengertiannya ya. Bukan pengertian dari suatu peluang. 23 lebih dari setengah, 1/2. Sehingga kita dapat meyakini bahwa akan terjadi sebuah gempa bumi di Z pada suatu saat dalam 20 tahun ke depan. Ini ada kata meyakini ya. Kata peluang tetap ini bukan definisi peluang juga, karena namanya peluang yang pasti yakin itu harus 100% atau 1. Jadi ini bukan maksud dari ahli geologi tersebut. Yang C, peluang terjadinya sebuah gempa di kota Z pada suatu saat dalam 20 tahun ke depan lebih tinggi daripada peluang tidak terjadinya gempa. Nah, tadi kan peluangnya sama dengan 2/3 ya. 2/3 itu kan lebih besar dari 50%. Sehingga untuk terjadi gempa itu lebih tinggi daripada tidak terjadi gempa gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat dari maksud dari geologi itu adalah yang C. Coba kita lihat yang D dan E ya. Kita tak dapat mengatakan apa yang akan terjadi karena tidak seorang pun dapat meyakinkan kapan sebuah gempa itu akan terjadi. Nah, ini mungkin teori secara manusiawi gitu ya. Namun, ini tidak berdasarkan pada apa yang dikatakan oleh ahli geologi tersebut. Tidak akan terjadi gempa. Jadi, yang sesuai dengan pernyataan dari ahli geologi itu adalah yang C. Oke, kemudian lanjut soal yang berikutnya. Pada suatu perjalanan, Helen menempuh 4 km dalam 10 menit pertama dan kemudian 20 km dalam 5 menit berikutnya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Berarti ada 2 ya. Ini 4 km, 2 km, yang pertama 10 menit, yang kedua 5 menit. Kecepatan rata-rata Helen dalam 10 menit pertama lebih besar daripada dalam 5 menit berikutnya. Ini rata-ratanya sebenarnya sama aja sih. Ini kan 10 menit dia menempuh 4 km, sedangkan yang kedua 5 menit menempuh 2 km. Jadi kecepatannya sebenarnya sama. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu ya. Jadi kalau kecepatan yang pertama jaraknya 4/10, kalau kedua 2/5, ini sama ya. Jadi kecepatan yang pertama dengan kecepatan yang kedua itu sama. Yang B berarti yang A salah. Yang B kecepatan kata-kata lain dalam 10 menit pertama sama dengan 5 menit berikutnya. Ini yang benar. Dia sama ya. Yang C kecepatan rata-rata Helen dalam 10 menit pertama kurang dari 5 menit berikutnya salah. Helen sudah pasti kelelahan. Ini nggak ada ini ya. Ini nggak ada yang menggambarkan soal. Tidak dapat disimpulkan. Berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Kecepatannya 10 menit pertama dengan 5 menit kedua itu kecepatannya sama. Oke, next soal berikutnya. Ibu Margaret sedang hamil anak kelima. Saat ini Ibu Margaret sudah memiliki sebanyak 4 orang anak laki-laki. Dia sudah lama berkeinginan memiliki anak berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil USG, Ibu Margareta mengandung 1 anak yang masih belum diketahui jenis kelaminnya. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? A. Peluang melahirkan anak perempuan lebih besar daripada melahirkan anak laki-laki karena Ibu Margaret berkeinginan memiliki anak perempuan. Ingat ya, kalau untuk kelahiran, baik laki-laki maupun perempuan, lahir laki-laki
lahir perempuan itu peluangnya sama, yaitu 50%. Gitu ya. Karena kalau melahirkan pasti jenis kelaminnya antara dua. Kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu ya. Sehingga peluangnya sama-sama 50%. Berarti yang A adalah salah. Yang B, berdasarkan tren data kelahiran sebelumnya sudah dipastikan peluang lahir anak laki-laki lebih besar dibandingkan lahir anak perempuan. Ini juga salah. Peluang Ibu Margaret melahirkan anak perempuan sama besar peluang melahirkan anak laki-laki. Nah, ini sama ya. Jawabannya adalah yang C. Yang D juga salah ya. Sudah dipastikan Ibu Margaret akan melahirkan anak berjenis perempuan juga salah. Tidak ada pernyataan yang benar, ada kok yang benar yang C. Oke, next lanjut. Soal berikutnya. Tabel berikut menunjukkan ukuran nomor sepatu yang direkomendasikan di negara Zetland dengan berbagai ukuran kaki. Kaki Marina berukuran 163 mm. Gunakan tabel di atas untuk menentukan ukuran sepatu manakah Zetland yang harus Marina coba. 163 itu letaknya berarti sini ya. 160 sampai dengan 166. Berarti size-nya 26. Sehingga jawabannya adalah yang B26 ukuran sepatunya. Oke ya. Next soal berikutnya. Untuk alasan kesehatan, seorang harus menghemat energi yang dikeluarkan, misalnya berolahraga. Diharapkan supaya frekuensi detak jantung tidak berlebihan. Selama ini, rata-rata maksimum detak jantung seseorang berkaitan dengan usianya, sehingga dapat dirumuskan rata-rata maks detak jantung adalah 220 dikurang dengan usianya. Penelitian terbaru saat ini menemukan rumus terbaru hasil modifikasi dari rumus di atas, yakni rata-rata maksimal adalah 208 kurang dengan 0,7 kali usianya. Pertanyaannya, sebuah artikel mengatakan bahwa penggunaan rumus terbaru ternyata berbeda jauh dengan rumus yang lama dalam mengukur detak jantung seseorang. Perbedaannya adalah jika akan mengukur detak jantung anak muda, maka akan terjadi penurunan yang tajam. Dan jika akan mengukur detak jantung orang tua, akan terjadi kenaikan yang tajam pula. Menurutmu, pada usia berapakah tidak ada perbedaan sama sekali dari penggunaan kedua rumus tersebut? Nah, berarti kita samakan ya, kata-kata yang pertama kita samakan dengan persamaan rata-rata yang kedua. Di sini 220 kurang U sama dengan 208 kurang 0,7 U. Oke, kita pindah ruas U-nya. Sini 220 kurang 208 sama dengan negatif 0,7 U. Ini karena negatif, dipindah ruas menjadi plus U ya. Oke, 220 kurang 208 itu sama dengan 12 sama dengan negatif 0,7 tambah 1 ya. Itu sama dengan 0,3 U. Nah, sehingga 12 bagi 0,3 itu sama dengan U. Itu sama dengan 40 tahun. Nah, sehingga ketika berusia 40 tahun maka tidak ada perbedaan rumus dalam mengukur rata-rata maksimal detak jantung, sehingga jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke. Oke, sampai situ dulu soal kita hari ini, pembahasan kita hari ini mengenai soal prediksi penilaian sumatif matematika umum ya untuk kelas 12 SMA. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini dan selamat belajar.